Pada video kali ini, saya akan menunjukkan pada Anda tutorial Canva untuk pemula secara mendalam. Anda akan belajar segala sesuatu yang perlu Anda ketahui tentang Canva, sehingga Anda bisa mulai membuat desain untuk kebutuhan grafis Anda. Baik itu untuk digunakan pada YouTube, Instagram, ataupun channel sosial media lainnya. Semuanya akan bisa dilakukan dengan mudah karena Canva menawarkan berbagai jenis tool dan itu free alias gratis untuk digunakan. Jadi setelah menonton video ini, nanti Anda akan bisa membuat desain dengan mudah dan cepat. Jadi mari kita mulai sekarang. Halo, saya Ibsan dari channel Bisnis Online Academy. Saya akan berbagi tips, trik, dan tools yang akan membantu bisnis online Anda berkembang. Dan pada video kali ini, saya akan berbagi tentang tutorial Canva secara komprehensif, sehingga setelah menonton video ini, Anda akan dapat membuat desain untuk kebutuhan grafis bisnis Anda dengan menggunakan Canva secara mudah dan cepat. Jika sebelumnya Anda belum pernah mendengar tentang Canva, Canva merupakan tool desain grafis yang sangat menakjubkan. Di dalamnya terdapat banyak sekali foto, elemen, dan grafis yang lainnya yang bisa Anda gunakan untuk kebutuhan desain Anda. Alamat websitenya ada di canva.com. Ya. Di dalam Canva terdapat banyak sekali foto, elemen, dan konten grafis lainnya yang bisa Anda gunakan untuk kebutuhan desain Anda. Dengan kata lain, Canva merupakan sebuah tools yang akan menghemat waktu Anda dalam membuat konten marketing. Sangat bisa diandalkan untuk membuat desain grafis pada kebutuhan marketing Anda. Baik itu grafis untuk kebutuhan sosial media, website, blog, ataupun kebutuhan presentasi bisnis Anda. Canva mampu mencukupi kebutuhan tersebut. Jadi jika Anda ingin membuat segala jenis kebutuhan grafis untuk bisnis Anda, Canva akan mampu memenuhinya. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke video utama. Tentunya untuk dapat menggunakan Canva, Anda harus memiliki akun pada Canva, aplikasi Canva tersebut, pada website Canva tersebut ya. Dan untungnya untuk memiliki akun di Canva ini 100% gratis. Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bisa menggunakan Canva ini. Anda bisa mendaftar baik dengan menggunakan akun Google ataupun menggunakan akun Facebook. Anda juga bisa mendaftar menggunakan alamat email yang Anda miliki. Karena di sini saya sudah memiliki akun, maka saya tinggal login saja. Inilah tampilan homepage dari aplikasi Canva ya. Ada beberapa bagian pada Canva yang akan membantu dalam melakukan navigasi saat Anda membuat sebuah desain. Di mana saya akan menjelaskan masing-masing bagian ini nanti beserta fungsinya. Mari kita mulai dengan panel pada bagian Mari kita mulai pada panel bagian kanan atas ya. Pada bagian kanan atas di sini ada
informasi tentang akun, informasi di mana ini foto akun Anda, alamat email akun Anda, kemudian setting untuk akun Anda, pusat bantuan, kemudian di sini tim yang Anda miliki, ya, Anda bekerja dengan tim apa saja nanti akan muncul di bagian ini. Ada juga ini untuk mendownload aplikasi Canva untuk mereferensikan kepada teman, membuat tim, dan untuk logout dari aplikasi Canva. Kemudian ada juga tombol create design. Nah, ini tombol utama yang akan kita gunakan setiap kita membuat desain nantinya. Kemudian ada tombol akun setting, ini sama dengan tadi yang di sini. Ada akun information, ya. Kemudian ada tombol help center, pusat bantuan, ya. Ini sama juga dengan yang di sini tadi, tombol help center, seperti itu. Kemudian untuk navigasi di sebelah kiri atas, ya, ini ada home, di mana ini tombol untuk kembali ke halaman dashboard utama ini, halaman homepage utama dari aplikasi Canva. Kemudian ada template. Di sini Anda bisa menggunakannya untuk memilih template apa yang Anda butuhkan dengan cepat, ya. Di sini mulai dari template untuk kebutuhan sosial media, kemudian template untuk kebutuhan personal Anda, kemudian template untuk bisnis Anda, template untuk marketing, kemudian template untuk edukasi, kemudian template tentang hal-hal yang sedang trending saat ini. Anda bisa dengan mudah menemukan kebutuhan template untuk desain yang Anda butuhkan. Jadi Anda tidak perlu lagi pusing-pusing untuk mencari desain yang Anda butuhkan, itu. Kemudian pada bagian fitur ini, ada fitur-fitur yang dimiliki oleh Canva, dari foto, icon, kemudian print produk, aplikasi, eksplorasi, dan download aplikasi Canva untuk kebutuhan di MacBook, Windows, Android, maupun iOS, ya. Kemudian ada Learn, di sini e-course gratis yang disediakan oleh Canva. Jadi Anda bisa belajar tentang desain menggunakan Canva untuk berbagai kebutuhan, ya. Jadi bisa mendalami lagi desain menggunakan Canva ini lebih secara mendalam lagi. Kemudian di sini ada pricing, ya. Pricing untuk Canva ini. Jadi Canva ini ada versi free version, kemudian pro, ada enterprise, ada education, dan non profit. Semuanya ada harganya tersendiri. Kalau yang free bebas untuk digunakan. Dan yang akan saya bahas pada video kali ini nanti sepenuhnya akan menggunakan Canva free karena itulah yang dicari orang dan banyak digunakan kebanyakan orang, ya. Jadi kita menggunakan Canva free. Ya, walaupun nanti akan sedikit saya singgung tentang Canva Pro di akhir video. Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai agar Anda bisa melihat perbedaan antara Canva Free dan Canva Pro secara jelas, seperti itu. Oke, itu pada navigasi bagian kiri atas, ya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan navigasi bar yang ada di sebelah kiri samping ini, ya, samping kiri ini. Home tentunya ini untuk mengarahkan ke homepage ini. Saya ulangi dari atas ini, ya, ini akun Anda, nanti ya Anda akan berganti ke akun personal atau ke akun tim yang Anda miliki, itu. Dan ini jika Anda ingin beralih ke Canva Pro, nanti Anda bisa menggunakan tombol ini.
Kemudian home ini untuk kembali ke dashboard halaman utama ini. Kemudian project. Nah, project ini adalah halaman yang berisi project-project yang telah Anda buat. Ya, ini hasil project-project yang pernah dibuat. Ini yang terbaru seperti itu. Kemudian ini ada folder ya, folder dari desain yang Anda miliki. Kemudian ini desain secara mendetail. Ini gambar-gambar yang Anda upload. Seperti itu. Pada bagian project Anda seperti ini isi tampilannya. Kemudian template ya, pada menu sebelah kiri ada template. Nah, pada bagian template ini sebelah samping kiri bisa Anda pilih dari kategori apa saja yang ingin Anda pilih untuk yang akan Anda gunakan untuk desain Anda. Kemudian mau style yang seperti apa, kemudian temanya tentang apa. Dan Anda juga bisa memfilternya baik yang free ataupun yang pro. Kemudian Anda bisa filter juga berdasarkan warna. Kemudian di bagian atas bisa Anda pilih berdasarkan tag atau penandaan dari Canva itu sendiri. Misal summer, Memorial Day, food, school, dan lain sebagainya seperti ini. Anda bisa juga menggunakan browse template seperti di tombol ini. Ini berupa di sini direkomendasikan Instagram video promo. Jadi jika Anda ingin mencari Instagram video promo, template Instagram video promo, Anda tinggal klik tombol ini. Anda bisa juga menggunakan pencarian di bagian atas ini ya. Sebelah sini. Misalnya kita mencari Instagram, maka akan muncul berbagai template Instagram. Instagram post, Instagram post portrait, Instagram post, Instagram reel, story, story video, dan lain sebagainya. Kita tinggal mencarinya dengan mudah. Akan dibantu oleh tool dari Canva itu. Kemudian pada bagian ini merupakan template rekomendasi dari Canva. Misalkan ini adalah template video, template presentasi, logo, Instagram post, flyer, dan lain sebagainya. Ini masih banyak lagi. Jika Anda ingin mencari untuk kebutuhan TikTok karena TikTok tidak muncul di sini, juga bisa Anda ketikkan di sini, maka template untuk kebutuhan TikTok pun akan muncul. Ya, ada TikTok profile picture, TikTok story, TikTok video, TikTok background, TikTok end screen, dan lain sebagainya. Di sini Canva juga merekomendasikan, mungkin Anda menyukai template ini ya. Ini template yang mungkin Anda suka. Ini template untuk presentasi lebihnya ya. Ada juga template untuk resume, ini resume. Ini template-template yang trending. Kemudian ini template yang terbaru di Canva. Kemudian ini template video, template presentasi, template logo, template postingan Instagram, template flyer, resume, poster, dan sebagainya seperti itu. Kita kembali lagi ke halaman utama dari Canva. Yang tadi sudah kita berada pada template. Nah, di sini ada menu share with you. Nah, di sini ada template yang dibagikan kepada Anda ya, dari tim Anda biasanya atau dari orang lain yang bekerja sama dengan Anda. Kemudian di sini ada sampah ya. Di sini
hasil desain yang sudah Anda buang akan masuk ke sini, dan jika Anda ingin membuat tim nanti akan ada pada bagian ini ya. Ini yang untuk membuat tim pada sebuah proyek yang sedang Anda kerjakan. Jika Anda mempunyai tim, maka Anda bisa membuat timnya seperti ini sehingga Anda bisa bekerja dengan tim Anda secara mudah. Kemudian ada lagi bagian bawah ini discovery app, kemudian ada brand kit. Cuman sayangnya untuk brand kit ini khusus untuk Canva Pro. Jadi jika Anda menggunakan Canva Free maka Anda belum bisa menggunakan brand kit ini ya. Coba kita akses ya, brand kit ini khusus untuk akun Pro. Jadi nah kita menggunakan akun free jadi kita tidak bisa menggunakan brand kit ini. Demikian juga untuk content planner ini kita tidak bisa menggunakannya karena kita menggunakan Canva Pro. Content planner ini untuk digunakan untuk menjadwalkan konten pada akun sosial media Anda. Misalkan Anda tanggal 1 Juni ingin posting konten marketing di Instagram. Nah, ini dengan Canva Pro Anda bisa menjadwalkannya agar hasil desain Anda bisa terjadwal terpublikasi di Instagram akun Anda secara otomatis ya. Kemudian banyak integrasi akun sosial media di Canva ini. Jadi kalau Anda menggunakan Canva Pro, Anda bisa menggunakan menu ini. Dan kalau untuk brand kit tadi adalah untuk eh, identitas brand Anda. Jadi ketika Anda ingin menggunakan identitas tersebut, Anda tidak perlu mencari-cari lagi ya. Seperti ini logo, misalkan logo logo bisnis Anda bisa dimasukkan di sini. Jadi ketika Anda membutuhkannya tinggal menariknya, memanggilnya dengan cepat. Kemudian untuk font-font yang berhubungan dengan bisnis Anda sebagai identitas bisnis Anda bisa diatur di sini sehingga ketika Anda ingin menggunakan font tersebut, Anda tinggal memanggilnya dengan cepat dan mudah. Begitu juga dengan brand color, jadi untuk warna yang menampilkan dari bisnis Anda akan ditampilkan di bagian ini sehingga seperti tadi ketika Anda membutuhkannya Anda bisa mengaksesnya dengan cepat. Itu untuk navigasi sebelah kiri ya. Kemudian kita menuju kepada bagian template karena itu yang akan kita gunakan saat kita membuat desain. Bisa lewat navigasi di bagian kiri atas ini ataupun bisa menggunakan navigasi di sebelah samping kiri ini. Kita gunakan samping kiri ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, di navigasi template ini akan ada banyak kategori template yang siap digunakan untuk kebutuhan marketing bisnis Anda. Jadi kita akan kembali ke menu template ya. Template kita akan memilih template khusus yang akan kita edit nanti. Di sini kita akan memilih template Instagram post. Kita klik Instagram post. Maka akan ditampilkan berbagai jenis template Instagram post ya. Baik itu yang free ataupun pro. Yang mana Anda bisa pilih sesuai dengan kebutuhan desain Anda. Ya, di sini ada banyak sekali template yang bisa Anda gunakan untuk kebutuhan desain Anda. Itu banyak dan dari berbagai macam tema. Ini kita akan memilih salah satu untuk sebagai contoh dalam tutorial kali ini.
Karena di sini kita menggunakan Canva Free, tentunya kita akan memilih yang free. Beda antara yang free dan yang pro adalah terletak pada ini, ada logo mahkotanya. Ini adalah template pro atau template yang berbayar. Dengan yang free itu yang tidak ada gambar mahkotanya. Ini kita akan memilih template yang ini ya, ini template free, ini free, ini free. Tapi kita akan pilih yang ini, yang simple. Ketika Anda memilih, maka akan muncul tombol untuk customisasi template ini, atau Anda bisa memilih template yang sejenis lainnya pada bagian bawah ini ya. Kita akan mengedit template ini, kita customize this template. Jika Anda klik customize this template, maka dia akan membuka tab baru di mana akan membuka lembar kerja untuk mengedit dari template tersebut ya. Sehingga pada tab sebelahnya, yaitu tab template ini, Anda bisa kembali ke halaman utama dari Canva tanpa mengganggu bagian editing ini. Nah, di lembar kerja editing ini, di halaman lembar editing ini, saya akan menjelaskan satu bagian seperti pada halaman utama Canva ini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Saya akan menjelaskan berbagai fungsi dari tombol navigasi yang ada pada halaman edit Canva ini. Baik, kita mulai dari bagian atas. Bagian atas ini adalah ada tombol home, ada menu home. Menu navigasi home ini adalah menu untuk Anda kembali ke halaman utama daripada Canva ini. Kemudian ada file ya. Pada file ini ada banyak sekali. Ada banyak sekali tombol navigasinya. Ini untuk editing dari nama filenya, pemberian nama filenya, sama juga dengan bagian sini. Jadi ini juga untuk editing nama filenya. Anda bisa mengganti nama file ini sesuai dengan nama file yang akan Anda buat. Kemudian create design ini jika Anda ingin membuat desain yang baru ya, desain yang baru lagi selain desain yang ini, nanti akan membuka tab baru lagi. Kemudian show rule and guide ini ya, ini karena ini sudah tercentang, ini akan muncul ruler ya, ruler atau garis bantu, garis penggaris untuk membantu dalam mendesain ini. Kalau kita hilangkan, maka penggaris ini akan hilang. Nah, seperti ini. Kalau kita klik akan muncul itu. Kemudian ada bawahnya lagi show margin ya. Dia akan menunjukkan margin ya, garis atas ini. Jadi ketika dicetak masih berada dalam garis aman. Kemudian ada print bleed ya, ini jika di print masih dalam kondisi aman juga itu. Kemudian ada save ya, ini otomatis. Kemudian ada save to folder, ini ketika nanti Anda ingin mengelola hasil desain Anda ke dalam folder-folder terpisah. Jadi biar tidak tercampur antara desain yang satu dengan yang lainnya, sehingga memudahkan Anda dalam mengelola file, dalam mengatur dan mencari file-file
file-file hasil desain yang Anda butuhkan. Kemudian ini nanti jika Anda bekerja secara tim dari soft ini, kemudian ada history editing dari tim, nanti ini khusus untuk yang pro ya, jadi tidak bisa bagi yang free. Kemudian make copy, jadi kalau desain ini make a copy nanti akan tercopy ke dalam desain yang akan muncul pada desain di sini. Nanti akan muncul kopian dari desain ini jika Anda membuat copy. Download ini akan mendownload, jadi download bisa lewat sini, bisa juga lewat bagian atas ini, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian di sebelahnya ada tombol resize ya. Resize ini berfungsi untuk merubah ukuran dari desain ini ya, merubahnya. Namun sayangnya ini merupakan fitur untuk Canva Pro. Jadi kalau karena kita menggunakan Canva Free, fitur ini tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian ada tombol undo, redo. Nah, ini kalau kita melakukan kesalahan seperti layaknya ketika mengedit di Microsoft Word, jika melakukan kesalahan tinggal kita undo saja, bisa agar kembali kepada editan terakhir kita. Kemudian redo untuk kembali ke hasil editan yang terakhir itu. Dan ini indikator hasil desain Anda tersimpan secara online seperti itu. Dan tadi ini sudah untuk penamaan dari nama file. Dan ini jika Anda ingin berganti ke Canva Pro, ini keterangan akun yang kita gunakan untuk membuat desain ini. Kemudian ini insight, kemudian nah di sini share ya, ini share. Ini bisa di-share pada siapapun yang memiliki link, nanti bisa di-share, entah dia mau bisa edit atau bisa memberikan komen atau hanya bisa melihat saja seperti itu. Kemudian tombol yang sebelah sini adalah ketika Anda ingin menyimpan ke dalam folder tertentu seperti pada file tadi. Sini ya, ingin mengelompokkan file ke dalam folder tertentu seperti itu. Dan jika ini ingin diposting ke Instagram ya, itu. Nah, kemudian ini untuk download ya, ini untuk download. Jadi ketika hasil desain Anda sudah selesai, maka tentunya Anda perlu mendownloadnya untuk bisa digunakan ke sosial media ataupun akun-akun Anda yang lainnya, entah itu web, entah sosial media, dan lain sebagainya. Di sini ada berbagai jenis beserta keterangannya. Ada JPG, ada PNG, PDF, PDF dengan kualitas print, SVJ ini nanti khusus untuk Pro, nah untuk MP4 untuk yang jenis video itu. Jadi sudah direkomendasikan oleh Canva beserta keterangan dan fungsinya nantinya seperti itu. Dan ini resize ini tadi seperti yang saya sampaikan, ini fitur untuk Pro, untuk membuat transparansi background juga Pro, untuk ngompres kualitas filenya juga perlu fitur untuk Pro. Kemudian tombol download jika Anda memang benar-benar sudah yakin untuk mendownload file ini itu. Kemudian share sosial media,
Ini jika sudah terintegrasi dengan akun sosial media Anda bisa men-share langsung ya, dan langsung ke akun sosial media Anda seperti ini. Kemudian jika ingin mencetak, ingin dipublikasikan sebagai apa hasil desain Anda nanti. Kemudian fitur tambahan lainnya, ini ada banyak sekali integrasi pada Canva ini ya. Seperti itu. Kemudian pada navigasi sebelah kiri ini ada template, elemen, upload, text, styles, kemudian more. Saya jelaskan satu persatu ya. Kemudian yang pertama yaitu untuk template. Ya, template ini seperti yang ada di halaman beranda Canva, halaman utama Canva tadi, di mana di sini tersedia berbagai jenis template yang bisa Anda gunakan untuk desain sesuai dengan kebutuhan grafis Anda. Ya, Anda juga bisa memilih berdasarkan rekomendasi dari Canva tentang apa desain yang Anda dibutuhkan seperti ini. Kemudian Anda bisa juga mencari, nah ini dari eh, Memorial Day akan muncul berbagai desainnya, atau Anda bisa mencarinya di sini, misalkan quote tentang percaya diri. Nah, maka akan muncul template-template yang mengandung motivasi-motivasi tentang percaya diri seperti itu. Dan di sebelah kanan search bar ini ada filter, di mana Anda bisa memfilter template berdasarkan warna ya. Seperti itu. Itu untuk template sebenarnya sama dengan pada halaman muka. Kemudian untuk elemen ya. Untuk elemen di sini ada berbagai jenis elemen yang disediakan Canva. Itu line and shape ya. Line and shape ini berupa garis ya, garis dan juga shape atau bentuk-bentuk, misalkan lingkaran seperti ini. Hmm. Itu ataupun shape-shape yang lain sesuai dengan Anda mau mendesain seperti apa. Itu untuk line and shape. Ini juga dari shape ini
ya, dari line ini berupa garis itu. Kemudian ada grafik ya, grafis. Ini Anda butuh grafis seperti apa? Di sini banyak sekali jenis grafis ya. Ini ada gradient. Anda yang membuat efek gradient pada desain Anda, di sini sudah disediakan. Cantik-cantik sekali gradientnya. Namun saya ingatkan kembali ketika ada gambar mahkotanya seperti ini, berarti itu eh, adalah, dan perlu saya ingatkan sekali lagi, elemen yang ada gambar mahkotanya seperti ini itu adalah khusus untuk Canva Pro ya, jadi tidak bisa digunakan pada Canva yang free alias gratis. Seperti itu. Elemen gradient. Kemudian tersedia juga elemen stiker ya. Baik stiker berupa panah, kemudian stiker berupa kata-kata, makanan, shape, emoji pun ada, stiker-stiker animasi juga banyak. Jadi ketika Anda mau membuat video bergerak pun dengan stiker-stiker bergerak ini akan membuat desain Anda menjadi semakin menarik. Kemudian ada lagi elemen koleksi elemen. Nah, ini bertema corona, ada simbol zodiak, ada bunga-bunga, buah, dan macam-macam sebagainya. Itu untuk elemen grafik. Anda pun bisa menggunakan fitur search, misalkan di sini kita butuh bunga. Nah, di sini akan muncul bunga-bunga sesuai dengan kebutuhan desain Anda. Ya, saya misalkan di sini milih bunga yang ini. Nah, ini jadi desainnya akan menjadi seperti ini. Dan berstatik desain Anda. Nah, di Canva juga akan ada magic recommendation, jadi gambar yang sejenis ini akan muncul rekomendasinya yang sejenis. Cuman di sini sayangnya rekomendasinya adalah Pro, jadi kurang menarik ya. Selain itu Anda bisa menggunakan menu ini ya, menu sebelah sini, menu di titik 3 ya, pada elemen yang Anda pilih. Nah, di elemen yang Anda pilih ini bisa Anda search lagi berdasarkan dari kreator ya. Jadi ini elemen-elemen dari kreator tersebut. Jika Anda menginginkan elemen yang mirip dari kreator yang sama, Anda bisa memilihnya seperti itu. Kemudian Anda bisa juga memilih berdasarkan keywordnya ya. Misalkan ini decoration seperti itu,
Nah, maka akan muncul ada kategori dengan keyword tersebut. Kemudian kita kembali ke elemen utama lagi, ada stiker ya. Ini stiker, sekali stiker yang bisa Anda gunakan. Lalu ada juga elemen foto ya. Ini elemen foto bisa Anda gunakan ini. Ya, seperti ini. Jadi cantik. Bisa juga Anda ganti foto yang lain. Ini bisa disesuaikan dan Anda masukkan berbagai background sesuai dengan kebutuhan Anda. Bisa juga dicari sini background apa, misalkan kita cari background sunset. Nah, akan muncul background dengan tema sunset. Ya, kita pakai yang ini. Itu untuk elemen foto. Kemudian juga ada elemen video ya. Jika Anda ingin membuat video, di sini ada berbagai elemen video yang tersedia secara gratis. Jadi Anda tidak perlu mencari di website lain. Anda bisa menggunakan pada yang sudah disediakan oleh Canva. Kemudian selain video ada juga audio ya, di sini. Nah, ini ada audio efeknya ini. Bisa Anda mainkan bagian-bagian tertentu ke yang lain. Kemudian ada juga elemen chart ya, elemen chart. Jadi jika Anda ingin membuat presentasi atau infografik yang menggunakan grafik ya, menggunakan grafik, Anda bisa menggunakan chart ini ya, seperti ini. Ini datanya bisa diatur di sini, kemudian keterangannya juga bisa diatur. Bisa Anda manfaatkan baik untuk presentasi maupun untuk infografis seperti itu ya. Selain chart, kemudian ada juga elemen lain, ini tabel. Sama juga seperti chart tadi, tabel untuk memberikan data. Kemudian ada lagi frame. Nah, ini frame. Frame ini berfungsi untuk meletakkan foto ya, meletakkan foto di dalam bingkai seperti itu. Jadi kita coba misalkan ini ya, ini kemudian kita
ini sudah ini ya. Nanti kan eh, layaknya layar monitor ya, layar monitor yang kita masukkan di sini. Selain frame yang ini ada juga frame yang lain. Kita pakai frame ini. Kemudian kita cari di elemen foto ya. Elemen foto. Kita cari pada elemen foto. Ya, ini pesta keluarga. Oh, kurang berapanya. Dan kita family. Nah, ini itu fungsi dari frame ya, fungsi dari elemen frame. Kemudian hampir sama dengan elemen frame, ini ada elemen grid. Kalau elemen frame berfungsi untuk membingkai sebuah gambar atau foto. Kalau elemen grid adalah membagi gambar menjadi beberapa bagian ya. Kita kecilkan misalkan terus ini. Oke, dari fotonya lagi. Ini itu fungsi dari elemen grid ya. Itu pada menu elemen, jadi ada beberapa elemen yang telah disediakan Canva yang tentunya akan mempermudah desain grafis Anda. Navigasi sebelah kiri selanjutnya adalah upload ya. Pada bagian upload ini Anda bisa mengupload berbagai gambar yang sudah Anda desain terlebih dahulu, yang bisa Anda gunakan ya. Di sini Anda bisa mengupload mulai dari gambar, video maupun audio ya. Untuk mengupload Anda bisa menggunakan pada tombol upload ini. Bisa juga Anda mengupload dari cloud ya, dari cloud, bisa dari Facebook, bisa dari Google Drive, Instagram maupun Dropbox. Jadi tidak hanya dari komputer Anda, tapi bisa dari cloud drive atau drive di internet yang Anda miliki. Seperti itu. Ini saya sudah mengupload beberapa gambar, bisa langsung Anda gunakan di sini ya. Seperti ini. Ini gambar, jadi untuk menguploadnya itu sangat mudah sekali. Anda bisa mengupload gambar, video maupun audio, yang mana bisa Anda ambilkan juga dari akun cloud drive yang Anda miliki. Bisa dari Google Drive, bisa dari Dropbox, Facebook ataupun Instagram. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah navigasi untuk teks ya. Ini
untuk memasukkan teks ya. Jadi di dalam desain tentunya Anda tidak cuma gambar saja, tapi ada elemen lain yaitu berupa tulisan atau teks ya. Anda bisa menambahkan tulisan mulai dari heading, subheading, kemudian body tag. Agar kelihatan nih backgroundnya, saya ganti warna terlebih dahulu menjadi ini mungkin ya, atau ini mungkin ini oke, atau ini ya. Ini bisa Anda rubah-rubah tulisannya. Selain Anda bisa menggunakan model heading seperti ini, subheading, body tag, Anda juga bisa memilih dari kombinasi teks yang ada dari Canva ini ya. Misalkan kita di sini memilih kombinasi teks yang simple saja, kita pilih yang simple saja untuk contoh. Ada banyak sekali kombinasi teks yang sudah disediakan Canva, tinggal Anda pilih dan Anda sesuaikan dengan kebutuhan desain Anda. Kita gunakan ini, nah, ini ini ya, itu untuk penambahan teks. Jika Anda kurang suka dengan kombinasi huruf dari teks kombinasi ini, Anda bisa mengganti jenis hurufnya menggunakan bagian ini. Ya, brand Anda sudah memiliki brand font atau font yang menunjukkan identitas dari brand Anda, maka Anda tinggal mengubahnya sesuai dengan font identitas dari brand Anda tersebut. Tapi jika tidak, Anda bisa memilih dari sekian banyak font yang ada di sini, atau Anda bisa mencarinya di bagian ini jika ingin mencari. Dan cara tulisannya pun akan berubah ya, sesuai dengan font yang Anda pilih. Pada font pun juga berlaku demikian, ada yang pro, ada juga yang free ya. Yang pro yang bertanda mahkota ini adalah untuk font yang pro, dan yang bisa Anda gunakan secara free adalah yang tidak memiliki tanda mahkota ini. Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dari desain Anda ya. Silakan pilih dan sesuaikan untuk kebutuhan desain Anda sendiri. Kemudian navigasi sebelah kiri yang selanjutnya adalah style. Style ini adalah di mana bagian atas sendiri ini adalah brand identity ya. Jadi warna identitas dari brand Anda, brand dari bisnis Anda. Ya ini kalau free itu hanya terbatas untuk 3 warna. Tapi kalau Anda sudah memiliki akun yang pro, maka di sini akan lebih banyak lagi kombinasi warna yang ada. Bisa memilih dari palet warna ya, palet warna yang sudah disediakan. Ini ada cukup banyak.
kombinasi warna. Kemudian selain itu ada kombinasi font ya, kombinasi font yang sudah disesuaikan tentunya oleh Canva. Ada juga kombinasi font dan juga kombinasi warna di sini. Bisa Anda pilih suka Anda dan Anda gunakan pada desain Anda. Kemudian navigasi selanjutnya yang ada di sebelah kiri adalah navigasi more atau lebih banyak. Di sini ada navigasi-navigasi yang ini, bagian atas ini adalah bagian yang berada pada elemen tadi ya. Bisa kita akses seperti ini. Nah, ini akan muncul foto seperti yang ada pada elemen tadi. Atau kalau tidak ingin kita munculkan di bagian sini. Jadi dari more ini, nah ketika more ini kita klik bagian ini, maka dia nanti akan muncul di navigasi sebelah kiri ini. Karena saya jarang menggunakannya, jadi tadi navigasi sebelah kiri saya hanya ada template, elemen, kemudian upload, text, style, dan more. Nah, kalau ini Anda klik lagi, maka dia akan berada di sini juga. Itu. Nah, selain itu ada juga yang baru, yaitu dari integrasi dengan Bitmoji dan QR code dan lain sebagainya. Kemudian ada discover content. Nah, ini mulai dari YouTube, Pixabay, Google Map dan lain sebagainya nanti bisa digunakan di Canva ini. Selain itu Anda bisa juga mengimport eh, file-file media dari Cloud Drive ya, bisa dari Dropbox, Google Drive, Google Foto dan lain sebagainya seperti itu. Itu untuk navigasi sebelah kiri. Nanti kita akan lanjutkan eh, navigasi pada lembar kerja pengerjaan ya di sebelah atas ini. Setelah kita menjelajahi menu navigasi sebelah kiri ini, maka kita selanjutnya akan menjelajahi menu navigasi yang ada pada lembar kerja. Menu navigasi pada lembar kerja ini yang pertama adalah page ya. Ini yang menunjukkan dari halaman dari lembar kerja yang ada ya. Ini karena di sini ada 3 halaman lembar kerja, maka di sini ada page 1, page 2, page 3, dan jika Anda tambahkan lagi nanti akan ada page-page selanjutnya. Kemudian ada page title. Nah, ini misalkan mau Anda kasih judul ini untuk post hari pertama misalkan, kemudian yang ini hari kedua dan selanjutnya seperti itu. Terserah Anda mau memberikan judul apa pada halaman-halaman dari desain Anda pada satu lembar kerja yang sama ini. Kemudian ada panah atas, panah bawah ya. Kalau panah bawah ini fungsinya untuk menggeser halaman desain ini agar berada di halaman kedua. Seperti ini ya, dia menjadi halaman kedua. Halaman pertamanya menjadi halaman yang tadi berada di halaman kedua menjadi berada pada halaman pertama seperti itu. Dan kemudian panah yang ada di sampingnya ini adalah berfungsi untuk memindahkan halaman ini ke bagian atas sehingga kembali kepada halaman pertama tadi. Kemudian di sebelahnya adalah navigasi duplikat halaman. Jadi jika Anda menekan tombol ini maka desain ini akan terduplikasi ke halaman di bawahnya ya. Jadi ini dia akan terduplikasi jadi 2. Ini berada di bawahnya. Kemudian di tombol selanjutnya adalah tombol hapus, maka akan menghapus desain dari halaman ini. Ini. Kemudian ini hampir sama dengan ini, cuman di sini fungsinya adalah menambahkan halaman tapi berupa halaman kosong, bukan halaman beserta desain yang ada seperti ini. Dan penambahan halaman kosong ini selalu berada di
bawah dari halaman ini, bukan di paling bawah sini, bukan di atasnya, tapi berada di bawah dari halaman yang kita duplikasi, yang kita tambahkan halamannya. Kemudian background dari halaman ini mengikuti dari background yang bagian atas ini. Misalkan ini kita duplikasi, maka background maaf maaf, ketika ini kita tambahkan halaman, maka halaman yang bertambah itu background-nya akan mengikuti background dari halaman sebelumnya, seperti ini. Ini kita tambahkan tadi karena ini background-nya hitam, maka dia akan menjadi hitam, dan ini kuning, maka dia akan menjadi kuning, seperti itu. Itu untuk tombol navigasi di sini. Nah, ini untuk menambahkan komen, jadi ketika Anda bekerja secara tim, nanti bisa berfungsi untuk komunikasi dengan tim Anda, memberikan komentar, "Oh, ini kurang itu," dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya kita akan menuju kepada, eee, pembahasan pada tool properties dari elemen ya. Di sini misalkan di sini kita seleksi ini. Nah, di sini ada palet warna, di sini untuk mengubah warna dari elemen ini ya, misalkan di sini jadi berwarna orange, kemudian kita rubah menjadi warna kuning misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian bagian selanjutnya adalah mengedit dari gambar ini. eh, Gambar ini mau kita berikan apa? Berikan efek botun misalnya, atau memberikan efek-efek yang lain di sini, ataupun bisa kita hubungkan dengan smart mockup ya, seperti itu. Jadi bisa kita hubung-hubungkan, eh, kita berikan editing pada gambar ini. Kemudian yang selanjutnya adalah crop. Nah, misalkan kita mau crop gambar ini, crop. Nah, ini tinggal kita geser saja ya, seperti ini. Nah, maka gambar ini akan terpotong sebelah dan sebelahnya akan hilang, seperti itu. Kemudian tool properties selanjutnya yaitu adalah flip ya. Flip ini bisa kita flip horizontal ya. Kalau flip horizontal tidak begitu terlihat dampaknya kalau karena bentuknya seperti ini. Tapi kalau flip vertikal ya seperti ini, jadi kita bisa taruh di atas ya, seolah sinar matahari ya, walaupun ini sunset tapi di sini ada elemen seperti ini ya. Jadi seolah sinar ya, bisa di flip vertikal ataupun flip horizontal seperti itu. Dan ada animasi ini untuk menganimasikan jika ini dalam berupa video ya, seperti itu. Kemudian posisi ya, ini posisinya, ini jika kita posisi dia akan berada, nah kalau seperti ini dia berada di depan tulisan. Nah, kalau kita taruh backward, maka dia berada di belakang tulisan ya. Ini di depan tulisan, ini di belakang tulisan. Mungkin tidak itu terlihat. Kemudian bisa diposisikan untuk berada di atas, kemudian di tengah, kemudian di bawah, kemudian di kiri, tengah, kanan, seperti itu. Saya kembalikan ke posisi semula seperti ini. Itu kemudian untuk ini selanjutnya copy style ya, ini untuk mengcopy dari style dari desain ini untuk diterapkan kepada desain yang lain. Seperti itu, misalkan ini kita copy style, nanti kita pastikan di sini
itu, dan pemberian link, maaf, untuk transparansi ya, ini bisa kita atur transparansinya ini terang, kemudian kalau transparansinya kita hilangkan dia akan menjadi transparan, seperti itu. Dan ini untuk pemberian link ya, kemudian selanjutnya untuk penguncian penguncian elemen jadi ketika kita merubah elemen yang lain dia tidak akan ikut berubah. Misalkan ini kalau kita pilih yang ini dia tidak akan ikut bergeser. Nah dia sudah terkunci seperti itu ya. Kalau kita lepas, maka jika kita seleksi begini dia akan ikut bergeser. Nah seperti itu. Dan kalau ini menduplikasi dari gambar tersebut ya, jadi dua seperti ini. Kemudian di sebelahnya untuk menghapus dari elemen ini ya, hapus ini. Nah itu ada tool properties untuk elemen berupa gambar ya. Kemudian kalau tool properties untuk elemen tulisan ini akan berbeda lagi ya. Di sebelah kiri, sebelah paling kiri ini adalah untuk mengganti jenis tulisannya ya. Oke, biar lebih jelas kita pindah ke bagian bawah sini. Nah di paling sini untuk mengganti jenis fontnya, kalau kita menginginkan font apa, nah nanti bisa kita pilih di sini. Misalkan kita cari tahumu, dia akan berubah menjadi font tahumu. Nah seperti ini. Jadi dari open sense dari font open sans menjadi font tahumu seperti ini. Nah bisa Anda rubah-rubah semau Anda, dan Anda pun bisa merubah ukurannya. Ini minus ini untuk mengurangi ukurannya, plus ini untuk menambah ukurannya. Ini untuk menguranginya seperti ini, atau Anda bisa mengetikkan di sini misalkan mau lebih cepatnya, nah dia akan bertambah besar. Kemudian jika Anda ingin mengganti warna dari tulisannya, ada di bagian ini ya. Ini warnanya hitam, kita rubah menjadi warna biru misalnya ini. Nah dia akan berubah warnanya. Kemudian ini untuk menebalkan ya, menebalkan hurufnya, ini untuk memiringkannya itu, ini menebalkan ya, memiringkan. Dan untuk garis bawah, lalu ini untuk uppercase, lowercase itu. Kemudian di sini untuk alignment-nya ya, untuk pengaturan alignment-nya ya, ada atur ini mepet kiri, rata kanan kiri, kemudian rata kanan, kemudian ini di tengah-tengah. Kemudian ini untuk bulat ataupun numbering ya, untuk membuat list. Kemudian di sini untuk memberikan spasi ya, spasi dari tulisan ini. Kalau yang bagian atas ini untuk spasi kanan kirinya. Nah seperti ini. Kemudian ini untuk spasi dari atas bawahnya. Nah, misalkan seperti ini, kita ingin lebih jauh. Nah, kalau ingin dekat seperti ini.
Kemudian ini untuk pemberian efeknya, ini ada cukup banyak efek tulisan ya, ada efek ini tanpa efek, kemudian di sini shadow ya, shadow. Nah, di sini shadow bayangan di belakang tulisan agar tulisannya menjadi tampak 3 dimensi. Nah, di sini bisa Anda atur untuk setnya berapa, kemudian directionnya mau ke kiri ataupun ke kanan, seperti itu ya, tergantung sesuai kebutuhan Anda. Kemudian apakah ketebalan bayangannya mau diatur ya, ataukah transparansi ya dari bayangannya tidak terlalu tebal itu, ini tebal sekali, ini transparan itu. Dan warna dari bayangannya pun bisa dirubah, misalkan Anda ingin bayangannya berupa putih, maka akan menjadi tampak blue seperti itu. Ke warna kuning, nah warna kuning tidak terlihat, warna hitam. Kemudian jika ingin efek shadow mungkin kurang bagus, kurang cocok, kurang sesuai dengan yang Anda inginkan, Anda bisa mengganti efek lift. Efek lift eee, seperti ada bayangan di belakangnya, intensitasnya bisa Anda tingkatkan ya, itu. Kemudian ada efek halo, ya, seperti ini, ketebalannya bisa Anda atur, ataupun ada efek splice ya, hampir mirip dengan shadow, tapi ini yang depan menjadi eee, tanpa warna. Nah, ketebalannya bisa Anda atur, offsetnya, direction-nya, warnanya juga bisa dirubah, misalnya seperti ini, ya, juga Anda itu. Kemudian efek yang selanjutnya adalah glitch ya, glitch ini ya, mungkin Anda pernah melihat yang seperti ini dari seperti font pada brand TikTok ya, bisa Anda atur warnanya di sini, kemudian offsetnya bisa juga Anda atur, direction-nya juga bisa ditentukan seperti itu. Kemudian efek neon, Anda menginginkan efek neon, nah seperti ini, akan muncul efek neonnya. Atau Anda ingin dia memiliki highlight dengan background ya, jadi ter-highlight oleh background, bisa Anda atur sudut dari background-nya apakah mau lancip ataukah tidak. Kemudian ini lebar dari background-nya, apakah mau press ke tulisannya ataukah lebar sekali itu. Kemudian transparansinya juga bisa diatur, kemudian warnanya juga bisa diatur ini misalnya ya, seperti itu. Jadi banyak sekali kemudahan yang diberikan dari Canva. Kemudian ini fitur yang lama, jadi dulu kalau mau membuat tulisan melengkung itu harus dibuat di Photoshop dulu kemudian baru dimasukkan Canva, tapi ini Canva sudah memberikan efek lengkung pada tulisannya. Jadi seperti ini, tulisannya jadi melengkung ya, jadi melengkung. Kita kembali ke efek, stylenya no tapi shape-nya ya, jadi ini di ada shape-nya. Kemudian pada shape ini bisa Anda atur tingkat lengkungannya mau seberapa, mau lengkung melingkar ataukah lengkung 70 ataukah
lengkung sedikit seperti ini juga bisa, tergantung kebutuhan Anda, seperti itu ya. Nah, ini tidak, jadi pada efek tulisan itu ada 2 style, kemudian ada shape ya. Shape itu untuk, tanpa ataupun membuat tulisan menjadi lengkung, seperti itu. Kemudian ada animate ya, animate kalau tulisannya mau dianimasikan nanti, eee, jika ingin dibuat video ya, seperti ini. Nah, maka tulisannya akan, bergerak dari bawah ke atas, kanan ke kiri, dan lain sebagainya, seperti itu. Ini bisa diatur-atur juga dari efek-efeknya, misalkan ini tadi efek basic ya, efek basic itu ada cukup banyak, ada fade, tectonic, drift, kemudian ini animasinya animasi masuk saja atau masuk keluar, seperti itu. Kemudian ini untuk kecepatannya, untuk pengaturan kecepatan ini khusus untuk yang pro, kemudian untuk style penulisannya ini juga harus pro. Nah, ini style penulisannya titik-titik, seperti mengetik satu persatu atau muncul dari bawah ke atas per huruf, per kata ini, atau efek seperti ini, ding 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 ding, sangat menarik sekali efek-efek yang diberikan oleh Canva. Ini scale ya, ya membesar. Wow, keren sekali. Ini bisa Anda gunakan pada desain Anda. Seperti itu, Anda ingin memberikannya nanti pada video Anda. Kemudian, ada grup ya, ini. Jika kita ini kan terdiri dari dua dua jenis teks ya, ada teks besar dan teks yang kecil ini. Ini berada dalam satu grup, kalau kita ungroup dia bisa dilepas dan digeser satu persatu ya, seperti ini ya, bisa digeser satu persatu. Nah, ini pada posisi tanpa tidak, satu elemen, jadi bisa geser satu persatu. Nah, tadi jika posisinya seperti ini, dia adalah dalam posisi di grup ya, atau tadi kita sudah ungroup seperti ini. Nah, jika kita ingin menggeser kedua-duanya sekaligus dalam bentuk, eee, desain yang sudah proporsional, maka kita tekan yang ini, kita klik yang ini, kemudian tekan tombol shift lalu klik yang ini. Nah, maka ini tombolnya akan berubah menjadi tombol group. Kalau tadi kan ungroup karena sudah di satu grup, satu elemen. Kemudian kalau kita seleksi satu-satu maka dia akan grouping seperti ini. Nah, jika kita ingin menggeser gambar tulisan ini menjadi satu kesatuan ya, maka tadi kita select dengan shift seperti ini, kemudian kita group. Nah, maka gambar dan tulisan ini akan bisa digeser-geser dalam satu kesatuan seperti ini. Iya, itu kemudian ungroup, kemudian kita beralih ke position ya, position. Nah, ini misalkan ini kita geser ke sini. Nah, pada position ini berfungsi untuk merubah posisi dari elemen, baik itu di depan gambar ataupun di belakang gambar. Misalkan ini karena ini sudah di depan gambar, maka akan kita geser ke belakang gambar
seperti ini, maka tulisan akan berada di belakang gambar. Ini position ini berfungsi juga pada gambar nantinya ya. Jika ingin kita merubah tulisan ini berada di depan, maka kita klik forward seperti ini. Kemudian jika tulisan ini mau kita berada di rata atas, maka seperti ini. Jika di tengah seperti ini, jika di bawah seperti ini, maka rata kiri seperti ini, rata di tengah seperti ini, rata kanan seperti ini. Nah, jadi Anda tidak perlu berpusing-pusing lagi ya untuk meletakkan elemen pada posisi yang sesuai Anda inginkan. Jadi Anda akan bisa memposisikannya dengan mudah. Kemudian yang selanjutnya adalah copy style ya. Copy style misalkan kita tambahkan teks di sini. Tambahkan teks seperti ini. Teks baru. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mengcopy style ya. Ini. Nah, kita pastekan di sini. Nah, maka tulisan ini akan sama jenis fontnya dengan font pada font yang lama ini. Itu seperti itu fungsi dari copy style ya. Kemudian yang selanjutnya adalah transparansi. Ini untuk mengatur transparansi dari tulisan ini. Ini 100% seperti ini. Nah, akan menjadi transparan tulisannya seperti ini. Lalu yang sebelahnya, jika kita ingin memberikan link ya, misalkan di sini kita akan tambahkan padding. Kita terus ini, kemudian kita tuliskan lebih besar, kita kecilkan. Oke, ini kita akan memasukkan link pada elemen ini ya. Kita kopikan dari sini saja karena ini aktif. Website aktif, kita masukkan di sini ya. Nah, dia akan berubah menjadi link ya, seperti ini. Link ini akan berfungsi jika nanti Anda ekspor desain ini dalam bentuk PDF ya. Ini. Lalu di sini ada juga lock untuk mengunci tadi, seperti sudah saya sampaikan pada yang awal tadi. Nah, ini akan muncul tombol kuncinya. Jadi ketika ini diseleksi, dia tidak akan ikut terseleksi, dan jika digeser pun dia tidak akan ikut bergeser. Seperti itu. Ya. Kemudian ini untuk menduplikasi elemennya. Jadi jika ini ingin diduplikasi, tinggal di tombol ini aja, menekan di dua elemennya. Ini untuk menghapus ya. Nah, apakah delete elemen saja atau delete secara keseluruhan satu grup ya.
bisa milih salah satu, bisa dalam grup itu, seperti itu. Selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda, bagaimana Anda bisa bekerja lebih banyak dengan foto ya. Ini adalah foto background ya, foto background ya. Foto background ini kita cari foto background yang lain, kita rubah background ini. Oke, jadi gambar di sini eh, kurang pas posisinya pada desain. Jadi foto ini akan kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan ya, di sini akan tampak hal yang transparan dan yang tidak. Ini adalah sebagai batas mana yang akan tampil pada gambar Anda, pada desain Anda ataupun tidak ya. Karena di sini tadi ada yang sedikit mengganggu ya, ada yang sedikit mengganggu di bagian ini, jadi kita bisa geser ya. Bisa kita geser bagian mana yang kelihatan dan yang tidak, agar nanti sesuai pada desain kita seperti itu. Kita klik 2 kali, nah biasanya akan masuk seperti ini. Jika belum sesuai, kita bisa juga memperbesarnya ya, memperbesar seperti ini. Nah, jadikan seperti ini, tidak terlalu penuh. Kita geser-geser seperti ini, atau bisa juga Anda kecilkan kembali. Ini bisa Anda sesuaikan sesuai kebutuhan Anda. Jangan kemudian bisa Anda balikkan posisinya. Nah, jangan seperti ini. Jika Anda menginginkan seperti ini, itu pun bisa Anda balikkan di sini. Sesuka Anda, pokoknya. Ya, seperti itu. Tinggal Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kita besar biar tidak terlalu mengganggu. Seperti ini. Ya. Elemen-elemen ini bisa Anda atur posisinya ya. Bisa Anda atur posisinya pada ini, bagian ini. Bisa Anda grup jadikan satu sehingga Anda bisa menggeser-gesernya. Anda bisa atur posisinya ya, di sini ada top, middle dan lain sebagainya. Ada di sini ada space evenly ya. Ada pengaturan spasinya di sini ya. Pengaturan spasi antar itu baik secara vertikal ataupun secara horizontal bisa Anda atur spasinya. Seperti itu ya. Nah, di sini ada menu tidy up. Nah, tidy up ini tidak berlaku jika pada seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan fitur tidy up ini berlaku untuk yang bagaimana. Nanti kita akan lihat ya. Jadi misalnya ini kita atur lebih ke atas misalnya. Kita akan menambahkan ikon sosial media. Facebook, lingkaran seperti ini.
Facebook ya. Kemudian kita cari Instagram. Oke ya. Lalu kita cari satu lagi Twitter. Nah, di sini akan mendemokan untuk position tidy up. Kita akan mendemokan fitur tidy up seperti ini. Ya, kan kita atur posisinya. Kita seleksi ketiga-tiganya, lalu kita position, kita tidy up. Nah, dia akan berubah pace-nya tadi ya, pace antaranya yang akan berubah seperti itu. Nah, kemudian di ini icon ini akan kita berikan link masing-masing ya, agar nanti bisa menuju ke halaman websitenya. Misalkan seperti itu. Kemudian Instagramnya juga kita berikan link. Kemudian Twitternya kita berikan link seperti itu ya. Jadi masing-masing ini sudah ada linknya. Oke. Jadi itu beberapa fitur-fitur yang ada di Canva. Yang jelas Canva sudah menyediakan berbagai fitur. Oh, mungkin sebelum saya akhiri, Canva juga memberikan pada navigasi bagian bawah ada tombol untuk menunjukkan halaman ya, berupa thumbnail. Jadi jika Anda ingin beralih ke halaman 1, halaman 2 kepada thumbnail ini ya, seperti ini. Nah, bisa juga menambahkan halaman dari sini ya. Mau ditambahkan lagi seperti itu. Kembali lagi seperti ini. Nah, ini nggak dipakai, kita hapus seperti itu bisa. Nah, selain itu Anda juga disediakan fitur zoom. Jika ini dalam mengerjakannya Anda kurang besar, maka bisa diperbesar ataupun diperkecil seperti ini. Ini grid view ya, seperti ini ya. Jadi thumbnail view-nya seperti ini jika ingin melihat thumbnailnya. Kemudian jika ingin grid view ya, seperti ini ya. Lalu Anda bisa juga mengambilkannya secara full screen ya. Nah, ini desain Anda jika ditonton secara full screen seperti ini. Lalu di Canva juga tersedia shortcut sebenarnya ya. Jika Anda ingin menduplikasi elemen, Anda bisa menekan CTRL-D ya, seperti ini akan terduplikasi seperti itu. Kemudian jika ingin menggabungkan elemen, Anda bisa memilih elemen yang ingin digabungkan, kemudian CTRL-G, maka dia akan menjadi satu grup.
seperti itu. Dan ada shortcut yang lain sebenarnya, yang mana bisa Anda lihat dari sini. Nah, di sini ada CTRL plus kurung seperti ini ya. Untuk backward dan forward. Kemudian pada alignment ada beberapa shortcut yang bisa Anda gunakan agar Anda bisa bekerja lebih cepat. Lalu untuk mendownload dari hasil karya yang sudah Anda buat ini, Anda bisa mengklik tombol share ini ya. Lalu Anda klik download ya di sini. Nah, apakah Anda akan mendownload ketiga halaman semuanya, atau Anda bisa seperti ini, maka akan terdownload tiga-tiganya dan akan terdownload dalam bentuk terkompres ya, dalam bentuk zip ataupun dalam bentuk RAR seperti itu. Nah, tapi kalau jika Anda ingin mendownload satuan ya, tinggal Anda pilih hasil mana yang akan Anda download, kemudian klik dan klik download, maka dia akan tersimpan di komputer Anda. Jika Anda ingin belajar lebih banyak lagi tentang Canva, Anda di sini sudah disediakan course, tutorial maupun blog dari Canva itu sendiri, sehingga Anda bisa belajar lebih banyak, mulai dari Canva untuk pemula, kemudian Canva untuk non-profit, kemudian editing Canva menggunakan smartphone, ada juga graphic design dasar, sosial media, kemudian branding dan lain sebagainya. Sudah disediakan oleh Canva, Anda tinggal mempelajarinya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada video tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dari Anda. Dan jika ingin melihat video tutorial Canva yang lainnya, tips dan trik Canva yang lainnya, silakan untuk subscribe dan silakan tonton video yang satu ini jika Anda ingin menonton tentang tips dan trik menggunakan Canva agar Anda bisa mendesain dengan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.